Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kori Widias Putri dengan akhir NIM 9 semester 3 jurusan Tadris IPA. Pada video ini saya akan membahas terkait materi metabolisme pada makhluk hidup sebagai UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Nah, adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan nantinya ada 3. Yang pertama adalah enzim, yang kedua katabolisme, dan yang terakhir adalah anabolisme. Pembahasan kita yang pertama yaitu terkait enzim. Apa itu enzim? Nah, enzim adalah makromolekul yang bekerja sebagai katalis, agen kimiawi yang mempercepat reaksi tanpa ikut terkonsumsi oleh reaksi. Nah, enzim merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang dapat berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan reaksi aktivitasi. Nah, adapun sifat-sifat enzim, yang pertama adalah enzim itu protein. Yang kedua, bekerja spesifik. Yang ketiga, sebagai katalis. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, bekerja secara bolak-balik. Dan yang terakhir, dipengaruhi faktor lingkungan. Berdasarkan komponen enzim terbagi menjadi 2, yaitu enzim yang sederhana dan enzim yang kompleks atau holoenzim. Nah, untuk holoenzim terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama komponen protein dan komponen non-protein. Komponen protein itu apoenzim yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Yang kedua, komponen non-protein yang bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Nah, yang termasuk ke dalam komponen non-protein yaitu terbagi menjadi 2, yaitu koenzim atau senyawa organik seperti vitamin, NADH, dan koenzim A. Yang kedua, kofaktor atau senyawa logam anorganik, yaitu ion logam seperti Fe atau besi, Ca atau kalsium, dan sebagainya. Cara kerja enzim itu dapat dijelaskan melalui 2 model utama, yaitu yang pertama adalah model gembok dan kunci, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah lock and key. Nah, dalam model ini situs aktif enzim itu atau bagian yang mengikat substrat itu memiliki bentuk yang sangat spesifik dan hanya cocok dengan substrat tertentu, seperti gembok yang hanya bisa dibuka dengan kunci yang pas. Nah, ketika substrat masuk ke dalam situs aktif, maka ia akan membentuk sebuah ikatan sementara dengan enzim. Nah, ikatan ini menyebabkan perubahan struktur enzim yang menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga reaksi kimia dapat terjadi lebih cepat. Nah, setelah produk terbentuk, ia akan terlepas dari enzim, membebaskan enzim untuk mengikat substrat lain dan memulai siklus lagi. Nah, untuk model yang kedua, yaitu model kecocokan terinduksi atau dalam bahasa Inggrisnya induced fit. Nah, model ini menyatakan bahwa situs aktif enzim tidak kaku, tetapi dapat sedikit berubah bentuknya agar lebih cocok dengan substrat. Nah, ketika substrat mendekati enzim, maka akan terjadi sebuah interaksi antara molekul-molekul tersebut yang menyebabkan perubahan konformasi enzim, sehingga terbentuk ikatan yang kuat antara enzim dan substrat. Nah, perubahan konformasi ini itu juga menurunkan energi aktivasi reaksi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, setelah produk terbentuk, ia terlepas dari enzim yang kembali ke bentuk aslinya dan siap untuk mengikat substrat lain. Faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama itu adalah suhu, yang kedua pH, yang ketiga aktivator dan inhibitor, yang keempat konsentrasi enzim, dan yang terakhir adalah konsentrasi substrat. Pembahasan kita yang kedua yaitu terkait katabolisme. Apa itu?
Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti kalori atau energi. Respirasi adalah salah satu bentuk proses katabolisme yang menghasilkan energi dengan menggunakan molekul makanan seperti glukosa dan oksigen. Proses katabolisme yang berlangsung di dalam sel disebut sebagai respirasi sel. Di dalam sel terdapat dua macam proses respirasi, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob memperoleh banyak molekul ATP dari setiap molekul glukosa. Jika jalur anaerob hanya menghasilkan 2, maka pada jalur aerob dapat menghasilkan 36 ATP atau maksimal 38 ATP. Oleh karena itu, makhluk hidup yang melakukan respirasi aerob biasanya lebih kompleks dibandingkan makhluk hidup yang melakukan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob itu berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, glikolisis, yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga, siklus Krebs, dan yang keempat, transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Nah, respirasi anaerob ini juga sering disebut juga sebagai fermentasi. Tahapan glikolisis. Glikolisis adalah tahap pertama respirasi aerob. Glikolisis yaitu peristiwa pengubahan molekul glukosa atau 6 atom C menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat atau 3 atom C. Glikolisis terjadi dalam sitoplasma sel. Peristiwa glikolisis menunjukkan perubahan dari glukosa kemudian makin berkurang kekompleksannya dan berakhir sebagai molekul asam pirufat. Nah, proses tersebut terdapat 10 tahapan. Nah, produk penting dari glikolisis dari satu molekul glukosa adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan 2 molekul ATP. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung dalam matris mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Nah, setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Nah, asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 atau karbon dioksida dan akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh aseptor elektron NAD+. Gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A sehingga menjadi asetil-CoA. Nah, hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 molekul NADH. Pembentukan asetil-CoA itu memerlukan kehadiran dari vitamin B+. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga dari respirasi aerob. Nah, nama siklus ini berasal dari 6 orang yang menemukan reaksi respirasi aerob ini, yaitu Hans Krebs. Nah, siklus ini disebut juga siklus asam sitrats. Nah, siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria pada kelompok eukariota, sedangkan pada kelompok prokariota berlangsung dalam sitoplasma. Dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merupakan tahap ketiga dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat yang berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Nah, dalam siklus Krebs dapat dari setiap satu molekul glukosa akan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Transfer elektron merupakan serangkaian peristiwa
pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Nah, selama 3 proses sebelumnya tadi, itu dihasilkan beberapa akseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Nah, reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke tahap transport elektron. Nah, untuk membentuk suatu molekul yang berenergi tinggi, yaitu adenosin difosfat AT atau ATP. Nah, reaksi ini akan berlangsung di dalam membran mitokondria. Nah, secara umum proses transfer elektron dapat digambarkan sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu NADH dan FADH2, yaitu memberikan elektron pada NADH dehidrogenase kompleks. Kemudian NADH dehidrogenase kompleks akan mentransfer elektron kepada sitokrom C reduktase. Nah, sitokrom C reduktase akan mentransfer elektron pada sitokrom C. Nah, kemudian sitokrom C itu akan mentransfer elektron pada sitokrom C oksidase. Nah, sitokrom C oksidase akan mentransfer elektron pada oksigen. Kemudian oksigen akan menerima elektron dan berikatan dengan proton membentuk air. Nah, pergerakan proton melintasi membran dalam mitokondria itu akan menyebabkan ATP sintase akan menghasilkan ATP. Penjelasan selanjutnya yaitu reaksi anaerob berupa fermentasi yang terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan asam laktat. Masuk ke fermentasi alkohol, di mana pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol dalam 2 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu melepaskan karbon dioksida atau CO2 dari pirufat yang diubah menjadi senyawa berkarbon 2, asetaldehid. Nah, pada langkah kedua, asetaldehid ini direduksi menjadi etanol oleh NADH. Nah, reduksi ini meregenerasi suplai NAD+ yang dibutuhkan agar glikolisis berlanjut. Nah, banyak bakteri melakukan fermentasi alkohol di bawah kondisi anaerobik. Nah, contohnya khamir atau sejenis ragi juga melakukan fermentasi alkohol. Nah, selama ribuan tahun manusia telah memanfaatkan fermentasi khamir ini dalam pembuatan contoh bir, anggur, dan roti. Nah, gelembung CO2 yang dihasilkan oleh khamir roti selama fermentasi alkohol memungkinkan roti itu mengembang. Selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Nah, di mana pirufat itu direduksi secara langsung oleh NADH untuk membentuk laktat. Nah, sebagai produk akhir tanpa pelepasan CO2 atau karbon dioksida. Nah, laktat itu merupakan bentuk perionisasi dari asam laktat. Fermentasi asam laktat oleh fungi dan bakteri tertentu itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri, contohnya seperti pembuatan susu dan pembuatan keju dan yogurt. Nah, sel otot manusia membuat ATP melalui fermentasi asam laktat ketika oksigen sulit diperoleh. Ini terjadi pada tahap awal olahraga berat ketika katabolisme gula untuk menghasilkan ATP lebih cepat daripada suplai oksigen ke otot dan darah. Di bawah kondisi ini, itu sel beralih dari respirasi aerobik ke fermentasi. Nah, dahulu laktat yang tertutup diduga menyebabkan kelelahan dan nyeri otot. Nah, dalam kasus manapun, laktat yang berlebihan akan diangkut oleh darah secara bertahap menuju ke hati, kemudian laktat akan diubah kembali menjadi pirufat oleh sel hati. Pembahasan kita yang ketiga yaitu anabolisme. Apa itu anabolisme? Jadi, anabolisme itu merupakan proses sintesis atau menyusun molekul kompleks dari molekul-molekul lebih sederhana. Nah, proses ini membutuhkan energi sehingga bersifat endergonik. Nah, proses anabolisme memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi
cahaya disebut sebagai fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Nah, jalannya reaksi fotosintesis itu terbagi menjadi dua reaksi nih, yaitu yang pertama adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi terang sendiri yaitu reaksi yang membutuhkan cahaya matahari, dan reaksi gelap sendiri yaitu reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari sebagai proses fotosintesisnya. Pembahasan yang pertama yaitu reaksi terang. Apa itu reaksi terang? Jadi reaksi terang itu merupakan proses penyerapan foton dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH. Reaksi ini terjadi di membran tilakoid dan terjadi di waktu siang hari. Zat yang dibutuhkan adalah air. Nah, adapun prosesnya dari reaksi terang ini yaitu yang pertama, kloroplas itu menyerap energi cahaya merah dan nila. Kedua, energi tersebut untuk memecah air atau fotosintesis air. Adapun reaksinya yaitu 2H2O menjadi 2H, 2H2 atau hidrogen, dan O2 atau oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Ketiga, H2 tadi atau hidrogen yang dilepas ditampung oleh NADP yang disebut sebagai reaksi Killing. Nah, dari reaksi ini menghasilkan 2 NADPH, 2H+, dan O2. Keempat, selama reaksi ini terjadi sintesis ATP atau fotofosforilasasi. Terakhir, NADPH dan ATP itu akan digunakan untuk reaksi gelap sebagai O3 dilepas dan sebagiannya lagi digunakan untuk katabolisme. Selanjutnya kita akan bahas terkait reaksi gelap. Jadi reaksi gelap itu sering disebut juga sebagai reaksi Blackman, reaksi CO2, dan Celsius-Kelvin-Benson yang terjadi di stroma. Nah, adapun zat yang dibutuhkan dari reaksi ini yaitu ATP, NADPH dari reaksi terang dan RUBP. Nah, reaksi ini itu terjadi pada siang hari dan malam hari. Adapun prosesnya yaitu yang pertama dimulai saat CO2 diikat atau difiksasi rubulosa bifosfat atau RUBP 5 senyawa karbon menjadi 6 senyawa karbon labil. Kedua, senyawa 6 karbon itu akan dipecah menjadi 2 fosfogliserat atau PGA. Ketiga, PGA itu akan menerima gugus dari ATP elektron dari NADPH menjadi 12 PGAL. Keempat, 12 PGAL menjadi 10 PGAL ke tahap awal menjadi RUBP, dan duanya lagi berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat. Kelima, glukosa 6-fosfat itu digunakan untuk membentuk karbohidrat hasil akhir fotosintesis, yaitu sukrosa, amilum, dan selulosa. Setelah materi fotosintesis, saya akan membahas terkait materi kemosintesis. Apa itu kemosintesis? Jadi kemosintesis itu adalah proses yang dilakukan oleh organisme tertentu untuk menghasilkan energi dan makanan dengan cara mengoksidasi senyawa anorganik. Nah, tidak seperti fotosintesis nih yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi, tetapi kemosintesis itu menggunakan energi yang dilepas dari reaksi kimia oksidasi. Organisme yang melakukan kemosintesis disebut sebagai kemoautotrof. Nah, kemosintesis dapat ditemukan dalam yang pertama dalam pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur atau Thiobacillus bagiota. Yang kedua, pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter. Nah, bakteri-bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Misalnya nih, bakteri besi itu memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2+ atau ferro menjadi Fe3+ atau feri. Baik, itu tadi penjelasan materi dari metabolisme makhluk hidup. Makan durian bareng orang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.